every Friday. Nah, sesuai dengan judul podcast kali ini, pasti Sobat Mitra yang nonton tuh udah baca ya judulnya apa. Di sini kita bakal bahas tentang tahun baru. Nah, biasanya tuh tahun baru kayak gini tuh kita bingung ya harus ngapain sih. Apalagi kan masa di tahun sebelumnya sama aja gitu sama tahun sekarang. Kalau saran dari aku sendiri, di tahun baru kayak gini, pertama-tama kita harus mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri atas apa yang sudah dilalui di tahun sebelumnya. Jangan lupa juga banyak bersyukur dan introspeksi diri agar di tahun 2023 bisa lebih baik lagi. Nah, selain itu apa aja sih yang harus kita lakukan? Itu kebetulan banget kita udah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Jadi langsung saja Mr. Apen. Nah, jadi Mr. Apen ini siapa sih? Pertama-tama kita sapa dulu aja kali ya sebelum kita boleh deh. Halo Mr. Apen. Halo. Gimana nih Mr. Apen kabar ya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Jangan lupa di Mitra tuh harus luar biasa kalau ditanya. Nah, jadi Mr. Apen ini adalah salah satu pengajar bahasa Inggris di SMK Mitra Industri MM 2100. Beliau juga adalah pembina TOEIC yang berhasil membawa siswa SMK Mitra Industri MM 2100 menjadi peraih skor top 10 nasional. Top 10 nasional, wah, peraih skor top 10 nasional. Gila ya, Nak. Kalau skornya berapa tuh? 985. 985. Itu tuh menjadi top 10 nasional loh, Nak. Nasional loh, bukan kayak Iya. tingkat provinsi, Iya, kabupaten gitu. iya. Nah, mungkin ini adalah salah satu resolusi dari Mr. Apen sendiri juga. Nah, gimana sih tipsnya sampai bisa membantu anak didiknya bisa sampai meraih top skor kayak gitu? Langsung saja kita tanyakan ya. Ya, Gimana langsung Kak? saja. Oke, Mr. Apen, dari tadi tuh kita sudah mengenalkan siswa binaannya itu. Gimana sih tipsnya sampai bisa sampai nasional Ini, Mister. gitu loh? Kita juga pengen tahu tuh, Mister. Oke ya. Jadi alhamdulillah tahun ini salah satu siswa SMK Mitra Industri MM 2100 berhasil tembus 2 besar nasional ya untuk besar. dua besar Tiga besar nasional juga ya. Jadi untuk program TOEIC dari Direktorat SMK tahun ini atas nama Andrew kelas 11 mesin 4. Oh, Andrew, kenal kan? Andrew itu teman saya, Mister. Kayaknya Mitra mah nggak kenal Andrew deh. Iya. Sering speech juga kan? Ya, jadi kita untuk persiapan tahun ini lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari mulai sosialisasi kepada siswa, apa itu TOEIC, terus kemudian juga ada pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi tidak heran ya. Jadi ada siswa kita yang berhasil masuk 2 besar nasional seperti itu. Itu untuk kayak pelatihannya itu difasilitasi sama sekolah langsung. Ya, jadi guru bahasa Inggris ya di SMK Mitra Industri MM 2021 ini pertama-tama itu memberitahu ke siswa semuanya apa itu TOEIC. Terus kemudian setelah mereka tahu, kita berikan contoh-contoh soal ya, contoh-contoh soal yang diujikan di ujian TOEIC. Jadi mereka berlatih, terus kemudian ketika ujian tuh udah tahu gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari TOEIC tersebut. Oh, waktu itu Zoom itu ya, Mister? Iya, betul. Yang Zoom yang buat semuanya kan lulus tuh tesnya. Oh iya, Mister. Tes Viera dulu ya. Iya, tes Viera. Terus kemudian Lulus gak? Enggak. Kebetulan juga katanya ada program Cambridge ya, Mister. Ya betul, SMK Mitra Industri juga tahun ini akan menggunakan kurikulum Cambridge untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi semuanya nanti siswa SMK Mitra Industri belajar metode belajar dari Cambridge ya, dari Inggris yang merupakan kampus tertua di dunia dan merupakan top 10 kampus di dunia seperti itu, Cambridge. Kira-kira itu bakal dimulai di tahun ini, Mister? Iya betul, dimulai tahun ini. Seluruh angkatan? Semua angkatan. Semua Ya, angkatan. Oke, luar biasa. Nah, tadi berarti itu salah satu resolusi Mister yang memang alhamdulillah tercapai. Iya betul. Nah, selain itu kita bahas ke ini dulu deh, masa-masa liburan tahun baru kemarin. Oh, oke. Ngapain aja nih Mister waktu liburan tahun baru? Ya, liburan kemarin saya kumpul-kumpul sama keluarga ya di rumah karena menurut saya berkumpul bersama keluarga adalah kebahagiaan yang tiada kiranya ya, seperti itu. Terus kemudian juga saya belajar bahasa. Saya senang belajar bahasa. Jadi sambil iseng-iseng belajar bahasa asing dari negara-negara lain, kayak bahasa Jepang, bahasa Korea seperti itu. Tapi kalau yang kemarin kita denger sih bahasa Korea. Bahasa Korea. Tadi Rido sampai nyebut, jangan lupa ntar Mister Apen disebut ahli Korea gitu kan. Kalau boleh dong Mister yang udah dipelajarin bahasa Korea apa tuh salah satunya? Sebenarnya
Ya masih basic ya, masih Iya. dasar-dasar karena saya juga suka nonton drama Korea jadi kadang-kadang Waduh, drama tahu Korea tahu tuh, nah. beberapa kosakata yang Terus sampai dari yang bahasa Korea. nangis-nangis Bombay gitu nggak? Oh enggak. Tidak. Oh, ini buat Enggak. cewek-cewek yang suka-suka drakor, boyfriend material ini. Kalau halo bahasa Koreanya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Keren. Oke, nah Mister kan tadi kita bahas resolusi. Dari Mister sendiri resolusi selain yang tadi itu yang TOEIC tadi untuk tahun ini ada nggak Mister resolusi barunya? Ya tentunya selain TOEIC yang meningkatkan kemampuan siswa ya. Jadi tahun ini kita masuk 2 nasional. Ini sebenarnya resolusi saya tahun lalu ya. Tahun lalu ketika penghargaan ke Jogja, waktu itu saya diundang sama Mr. Syaf ke Jogja untuk menghadiri penghargaan TOEIC tahun lalu ya. Cuman waktu itu sekolah kita belum mengirimkan wakil ya yang bisa masuk top 10 nasional. Jadi hanya gurunya saja yang mendapat penghargaan waktu itu. Jadi saya waktu itu berharap wah sekolah lain nih yang diundang tuh bawa anaknya yang bawa siswanya ya yang masuk top 10 nasional tuh diundang semuanya di Jogja waktu itu kalau nggak ya. Jadi terus kemudian setelah saya pulang di pesawat ya, waktu di pesawat sama Mr. Syaf gitu kan, kita tahun depan harus bisa nih bawa siswa SMK Mitra Industri buat dapat penghargaan gitu kan, menghadiri penghargaan terbaik nasional gitu. Kalau bisa top 1 gitu. Iya, kalau bisa top 1. Kayak Oli ya top 1. Ya, jadi di pesawat kita ngobrol waktu itu, oh iya benar kita harus membawa minimal 1 siswa yang bisa masuk top 10 nasional gitu kan. Akhirnya kita guru bahasa Inggris semuanya ya merancang gimana caranya supaya siswa kita bisa masuk top 10 nasional. Akhirnya Andrew yang tahun ini bisa masuk nomor 2 nasional ya. Jadi dia skor tertinggi itu 990 dan dia hanya salah satu soal. Jadi skor soal. Ya soalnya 200 hanya salah satu soal. Jadi skornya dia 985. Berarti Cuman beda beda 5 ya Mister? 5 poin doang salah satu soal. Iya, betul salah satu Itu soal. kalau Mister boleh tahu itu saingannya dari sekolah mana Mister kalau bisa tahu? Seluruh Indonesia ya. Jadi ada sekitar 177.000 peserta yang ikut tes TOEIC gitu. Oh, dan Andrew kepilih jadi yang nomor 2. Iya, dia hasilnya itu nomor 2 nasional. Luar biasa. Keren ya. Oke, tadi kita bahas resolusi udah banyak, cuman kita belum nanya nih. Sebenarnya resolusi itu pengertiannya apa sih? Iya, Mister, soalnya juga penjelasannya? sering nge-scroll di Instagram mungkin Mister ada Iya. kata-kata resolusi tuh. Kalau tahun baru kan kayak Iya, kalian harus punya resolusi. Itu artinya apa? Ya, jadi emang tahun baru itu sangat identik dengan resolusi ya. Kata-kata resolusi entah itu di Instagram, di Twitter, di TikTok, dimanapun ya, itu orang pasti ngomongin masalah resolusi. Nah, secara bahasa resolusi sendiri itu artinya harapan ya, harapan atau impian yang ingin kita capai di tahun yang sekarang ini, seperti itu. Oke, resolusi. Nah, Mister kan tadi resolusinya itu lagi belajar bahasa gitu kan. Nah, kalau mungkin Mister udah bisa nih nentuin resolusi Mister sendiri. Tapi kalau kita kan sebagai pelajar kadang masih bingung ya nentuin resolusi kita tuh nentuin harus kayak resolusi gimana, itu apa. masih nggak tahu gitu tujuannya harus kemana. Kadang aja ditanya cita-cita tuh masih Ragu-ragu. bingung. Kadang juga mau ditanya nih mau kuliah kemana, mau kerja kemana kayak nggak tahu, masih gitu loh. Nah, tips dari Mister biar kita bisa nentuin resolusi kita Untuk sendiri tuh, awal tahun ini Mister. gimana Mister? Ya, jadi kamu sebagai siswa ya harus kenal diri kamu sendiri ya. Oh. Coba tanya diri sendiri kesukaannya apa, terus minat dan bakatnya itu apa. Karena kalau harapan-harapan itu kalau kita nggak sukai, kalau kita nggak cintai, ya itu kita tidak akan mengerjakan ya, tidak akan melakukannya, tidak akan mencoba untuk menggapai. Tapi kalau impian itu benar-benar ingin kita raih, pasti kan ada di dalam hati kita itu pengen banget. Jadi gimana pun caranya harus berhasil. Nah, makanya harus tahu dulu minat kalian apa, bakat kalian apa. Jadi supaya nanti gampang untuk mengejar harapan atau impian tersebut. Kayak gitu sih. Oh, berarti kalau misalnya harapan saya pengen jadi pilot, terus itu ntar resolusinya langsung gimana tuh Mister dari tahapan awalnya? Apakah langsung kayak menuju daftar buat jadi pilot atau gimana dulu gitu? Nah, kalau gitu kan kita kan pasti menjadi pilot kan nggak cepet ya, nggak setahun 2 tahun mungkin, karena kan usia kalian masih SMK nih. Iya. Jadi perlu banyak proses yang perlu dijalani. Nah, makanya itu harus diperinci ya, dirincikan, di breakdown apa aja yang perlu dipersiapkan dari sekarang dan apa aja yang perlu dilakukan sekarang. Makanya
tentukan dulu tujuannya apa, terus kemudian di breakdown, dirinci apa aja sih yang perlu dilakukan dan apa aja yang nggak perlu dilakukan seperti itu. Dan di tengah jalan pasti banyak rintangan. Nah, Iya, dimana benar. kita kadang kita udah awal-awal pasti semangat banget nih, Iya, semangat. benar-benar. Terus kemudian menggebu-gebu gitu kan, tapi di tengah jalan down gitu Iya kan. udahlah, nggak usah lah. Ya gitu. udahlah, males banget. Nah Iya, makanya bener. itu pentingnya menuliskan impian kita atau harapan kita tuh di buku ya. Jadi suatu saat ketika kita lagi down ya atau mungkin lagi males, itu bisa lihat, oh saya masih punya impian, saya harus maju terus gitu kan. biar termotivasi terus ya Mister. Iya betul. Numbuh semangat yang Iya. kecil terus jadi besar lagi. Betul. Jadi harus dilihat, oh impian kita masih banyak yang belum tercapai. Yang udah dicapai contreng gitu kan di checklist, yang belum mana. Terus apa lagi yang perlu kita lakukan? Oh iya bener kan, kalau saya sih pernah lihat di Instagram tuh kalau misalnya kayak kita pengen mencapai sesuatu kayak dibikin dulu gitu kan listnya. Iya, betul. Nah kalau udah tercapai itu di checklist itu bakal kayak bikin kepuasan ke diri sendiri gitu loh. Kayak, Iya. ih ternyata udah berhasil nih ngerjain yang penasaran ini. lanjut itu apa, Ya kayak, terus nyoba lagi nyoba lagi gitu. Ya bener, betul bener, betul bener. betul ya kayak gitu ya. Nah, kalau Mister tadi kan bilang kayak nulis impiannya. Nah, dari Mister sendiri dulu gitu nggak sih kayak nulis impian gitu biar motivasi atau gitu? Ya dulu waktu zaman saya SMA ya, saya tuh menulis impian saya waktu itu ya. Saya itu pengen banget bisa minimal kuliah itu bisa sampai S2 ya. S2. Itu saya tulis di tahun 2011 kalau nggak salah di buku catatan saya ya. Terus kemudian akhirnya harapan tersebut bisa tercapai di tahun 2020. Wah. Jadi butuh 9 tahun untuk saya mencapai Agak lama juga keimpian ya. tersebut ya. 2011 ke 2020. Oh, 2011 Mitra baru itu ya, baru berdiri ya. Berdiri. Ya itu Di situ Mitra waktu Band zaman saya bermimpi. SMA, saya pengen kuliah sampai S2. Akhirnya pas saat itu saya nggak bukan dari keluarga yang maksudnya yang berada ya, maksudnya saya harus berjuang sendiri gitu kan. Orang tua saya tidak bisa memberikan biaya untuk kuliah ya, tapi saya berusaha untuk bisa kuliah dengan biaya sendiri ya. Jadi apapun rintangannya, saya yang ada di pikiran saya tuh saya harus minimal bisa sampai S2 seperti itu. Sangat Bisa. memotivasi kita ya Nah ya. Kita menumbuhkan semangat. Nah, berarti nggak boleh gitu dong, kayak Pertama kita juga nggak mau lanjut kuliah kan. iya kita kelas kuliah ya. Berarti nggak boleh gitu dong kayak dari kan nggak bisa ya udah nggak usah harus semangat. Iya. Ridho kan kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak usah gitu. Jadi emang kalau di generasi Z itu ya, di generasi kalian itu impiannya banyak ya. Iya, benar. Tapi gampang patah semangat. Iya, Nah, itu yang tantangan dari kalian tuh gampang patah semangat. Jadi Iya. harus punya support system juga yang bagus supaya tercapai impian-impian kalian seperti itu. Nah, kan tadi Mister suka nyatet-nyatet di buku-buku. Sama kayak buku diary, maksudnya buku catatan. Ya bisa dibilang buku diary atau buku apapun ya yang bisa menemani kamu, bisa buat cerita, bisa buat curhat kamu di buku Baru tersebut pertama ya. kali denger nih Nak, ada Cowok iya, bikin bisa diary. punya. Ridho gimana bikin buku diary nggak pernah nggak? Ya paling ya jadi gambar kapak doang Mister. Gambar gampang. Ya. Gambar kapak tuh apa? Jadi ya gambar-gambar doang buku dirinya. maksudnya Terus habis itu dibuang jadi ke debu lagi. Iya, kan kalau cewek mah buku diary kan buat curhat habis berantem sama temennya gitu kan, atau Iya. berantem sama cowoknya gitu kan. Cowok mah bikin buku diary, buku catatan beda level. Ya, tapi kan itu Langsung impiannya gitu. bisa aja kamu curhatan kamu itu dikumpulin ya, mungkin jadiin cerpen atau jadiin novel, itu bisa jadi buku loh. Oh. Kayak Raditya Dika kan dia Oh, iya. buku-bukunya berawal dari curhatan-curhatan dia di diary-nya Pas dia. mendekati cewek kalau nggak salah tuh malam minggu Miko pernah baca iya. ada. Iya. Itu gagal dia. Oh, berarti itu kisah nyata dong. Heeh. Curhatan Makanya jadi nyata. film. Iya benar, curhatan semuanya nyata iya, ya. iya. Oke. Nah, Mister sendiri tuh pengen tahu deh hobinya tuh apa deh? Hobi ya, kalau hobi saya suka belajar bahasa ya. Terus kemudian kalau olahraga saya suka main badminton, main bola ya seperti itu. Nah, kalau dari olahraga yang badminton, bola gitu, ada niatan mau jadi atletnya nggak atau cuman hobi penghibur aja gitu? Kalau olahraga sih cuman hobi biar badan tetap fit ya, karena kan kalau kita aktivitas kan harus, karena setiap hari ya kerja gitu kan, jadi harus menjaga badan kita supaya tetap sehat seperti itu. Harus seimbang gitu Iya, ya, biar betul. nggak kecapean kerja, Iya ya, stres. nggak hanya saya ya, jadi siswa juga harus seperti itu kan. Iya. Siswa kan sekolah setiap hari gitu, Produktif pulang juga sore. tuh walaupun sekolah tiap hari dong. Apalagi kita Emang SMK ya. emang Nak, iya ya. produktif. Harus. Emang olahraga.
Olahraga. Olahraga. Rido sendiri kan ikut taekwondo. Oh iya. Biar pokoknya biar semangat, biar tetap fit, nggak ngantuk kalau belajar itu ya tetap olahraga rajin ya. Tapi olahraga itu sebenarnya resolusi saya sendiri sih tahun 2023 tuh. Oh gitu. Iya, kan kayak resolusinya tuh pengen lebih sehat gitu hidupnya. Berarti kan olahraga kan? Iya, betul. Ya mungkin waktu 2022 belum. Jadi semoga 2023. Skippingan di rumah bisa nah. Iya bisa. Ya resolusinya itu. Nah kalau tadi resolusi Mister sendiri, kalau untuk kita resolusi pelajarnya gitu kan, menemukan kayak hambatan-hambatan. Kayak tadi Mister tadi misalnya pas pengen kuliah gitu kan. Nah, yang memotivasi itu apa Mister? Yang memotivasi selain kan tadi kan kata Mister ada support system. Selain support system itu ada lagi nggak Mister? Ya support system itu sangat penting banget ya. Jadi ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, nah kadang di sana itu banyak sekali rintangan atau kendala-kendala yang kita alami. Nah, support system ini sangat penting ketika kita lagi down atau mungkin lagi malas gitu kan. Jadi udah mau menyerah. Orang ini yang bisa mengingatkan kita supaya untuk tetap terus bertahan dan maju ke depan. Ya bisa juga orang tua, bisa teman, bisa yang lainnya ya. Itu bisa menjadi support system kita untuk mencapai goal kita seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita kan bisa kalau zaman sekarang yang nganggap support system kita itu pacar kita gitu. Tapi misalnya kita pacar kita atau teman dekat kita, tapi dia sendiri kita nganggap dia support system, tapi dia sendiri tuh sebenarnya nggak terlalu nggak nyupport kayak nggak ngedukung gitu loh Mister kayak. Nah, kira-kira kalau kayak gitu tuh buat nih teman-teman yang kan lagi seumuran kita kan biasa kayak gitu ya. Kira-kira kalau gitu tuh harus kita hindarin, kita jauhin atau justru kita support juga biar sama-sama support gitu buat lebih baik lagi. Gitu. Kadang-kadang kan dalam hubungan itu ada yang namanya toxic relationship kan. Iya betul, toxic. Jadi ada yang toxic gitu kan. Jadi kalau emang gitu membuat kita nggak grow up, nggak membuat kita berkembang, ya just leave it ya. Tinggalin aja ya. Tinggalin. Jadi kalau nggak bisa mensupport kita, mendukung kita untuk mencapai impian kita atau kita ingin berkembang, bertumbuh dan orang ini nggak mendukung ya leave it aja seperti itu. Kalau saran saya seperti itu ya. Jadi kita itu butuh orang yang selalu mensupport kita ya untuk mencapai goal kita. Jadi harus memiliki circle yang sama gitu. Kalau udah sama itu enak nanti kesananya. Oke, nih buat teman-teman mitra yang punya hubungan punya toxic relationship, ini yang tadi kata Mister Apen bisa jadi salah satu alasan. Jadi nanti kalau ditanya, kenapa kok mau mutusin aku, disuruh Mister Apen gitu. Karena gimana? Karena punya pacar ya, kayak cantik banget bisa nggak punya pacar. Enggak ada kan kita masih pelajar. Oh iya, nggak boleh. Fokus belajar kata Bunda. Iya benar. Nah Rido, apalagi nih yang mau ditanya-tanya lagi? Masih banyak. Tanya-tanya lagi kayaknya tuh. Oh iya Mister Apen, kebetulan kemarin kan main Instagram, terus scroll di ini kan FYP gitu, kebetulan ngelihat ada Mister Apen. Jadi kayak Mister Apen kayak nih, kalau Anda tahu ya Mister Apen outfitnya keren-keren tahu. Dari TikTok. Beneran. Mister Apen punya TikTok. Di Instagram. Oh Instagram. Keren banget tuh. Ini OOTD-nya Mister Apen. Masa. Kita promosi. Follow di sini ya. Follow banget nih Mister Apen nih, keren banget outfitnya nih. Gimana nih Mister? Kayak terinspirasi dari siapa nih bisa outfit kayak seperti itu? Oke, ya itu sih cuman sebenarnya iseng-iseng aja ya di Instagram ya. Jadi saya emang suka lihat-lihat outfit orang gitu kan. Jadi saya follow beberapa selebgram dan juga saya suka beli sesuatu. Jadi ketika saya beli ya bisa saya review sekalian seperti itu. Jadi menghilangkan penat dan juga salah satu cara saya supaya tetap produktif ya, bisa belajar ngedit video, bisa belajar tentang hal-hal yang berbau digital seperti itu. Jadi saya itu juga menjadi bagian dari resolusi saya di tahun 2023 ini. Gitu sih. Nah. Oh sering ada di Instagram kamu ya? Oh gitu ya. Kok bisa ya? Ternyata keren loh. Oh ntar aku lihat. Ntar kita cantumin di sini. Nah kan tadi katanya Mister OOTD gitu nge-review. Pernah dapat endorse gak Mister? Oh belum, sejenis belum. Karena kan follower saya masih sedikit ya, belum banyak ya. Oh nah makanya di sini promosi. Jadi nanti tolong di follow Instagram saya. Jadi net nih mau sampai berapa miliar Mister follower Mister nih? Hah? Sampai berapa miliar? Sebenarnya sih saya nggak terlalu mengharapkan banyak follower ya. Yang penting saya bisa menginfluence orang dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat seperti itu sih. Benar. Jadi sosial media nggak hanya buat seru-seruan aja, tapi kalau bisa kita menyebarkan hal positif juga ke orang lain yang ngelihatnya. Betul. Benar-benar. Tahun baru kemana? Tahun baru nih ke Bundaran HI.
Oh, Bundaran HI. Ngapain tuh, ada acara apa di Nah, sana? Bundaran HI ini ada countdown New Year, kayak pas 10 detik sebelum tanggal 1 Januari itu ngitung 10, 9, 8 sampai 1 tuh langsung ada kembang api. Wah, banyak banget. Tapi kembang apinya kayak yang di luar negeri gitu nggak, yang kayak ada tulisannya atau ada gambarnya gitu enggak ya? Yang Gak biasa ada, doang. cuma kayak solo-solo sendiri doang. Jadi kayak kurang seru. Tapi ya seru lah untuk kalau misalnya buat keluar rumah mah. Tapi apa? Tuh minusnya nih ada kayak kita kan udah nih kelar nih. Pas udah mau pulang tuh desak-desakan. Jadi tuh kasihan yang bawa anak jadi kurang napas gitu. Oh, yang waktu itu trending yang ada yang pingsan ya? Ya di Twitter trending nomor 1. Kalau menurut Mister gimana Mister kalau kejadian kayak gini gitu sampai ada korban gitu? Iya, pasti kan tahun baru ya, karena suasana libur dan juga animo masyarakat juga pasti tinggi ya, Iya, benar. ingin melihat acara pergantian tahun. Namun di satu sisi kita juga harus melihat bahwa ketika kita melihat hal-hal yang sangat crowded seperti itu, sebaiknya kita menjaga diri kita ya supaya tetap aman gitu kan. Jadi perhatikan situasi sekeliling supaya jika terjadi hal-hal yang berdampak buruk ke kita itu bisa kita hindari seperti itu. Jadi kita perhatikan juga lingkungan sekitarnya Iya, gitu ya, betul. biar nggak merugikan kita, nggak merugikan orang lain Betul, juga. betul. Mungkin kan karena apa sih? Ya itu tadi antusiasnya tinggi kan ya, Mister bener. lagi tahun baru kayak gini. Iya, pasti orang kan banyak yang pengen lihat kembang api gitu. Iya apa-apa benar. gitu. Nah di luar kembang api ada yang melato-lato gak? Dia lagi booming ya sekarang lato-lato ya. Ini udah ini banget sama lato-lato. Pusing loh Mister dengernya gimana? Iya, Lato-lato. kemarin saya lihat pas seminar itu ada anak yang apa resolusi 2023 lato-lato Oh hilang. iya, iya gitu. Lato-lato. Yang itu yang di kolom komentar itu ya. Iya. Lato-lato, bahasa lato-lato. Lagi ke masjid tiba-tiba ada cetek. Lah kan jadi kan orang lagi sholat nggak khusyuk. Pengen ikutan main juga. Tapi ada dampaknya juga, ada yang benjol kan, saya lihat di Instagram atau di TikTok banyak yang benjol. Kan ada yang bikin yang gede itu, atau nggak Oh, iya. Mister? Yang gede. Pakai gas LPG. Enggak, terus kena anaknya mental. Anak masih kecil lagi. Iya. Oke, Mister, tadi udah bahas tentang resolusi. Jadi intinya kita di tahun baru ini harus punya resolusi, harus punya tujuan yang mau kita capai itu kayak gimana biar Betul. produktif gitu. Jadi yang nggak gitu-gitu aja, masa iya kayak kita hidup setahun kemarin mungkin ya, di tahun kemarin ada yang mau kita capai tapi belum terlaksana, dilanjutkan lagi sekarang gitu Yeah. ya, Mister. Nah, oke, selanjutnya udah cukup ya nanyanya atau ada nih yang bertanya lagi? Ada. Apa? Udah penutupan Untuk ada ternyata. teman-teman nih. Pengen denger deh quotes dari Mr. Apen untuk teman-teman. Oh iya, benar-benar. Quotes Oke. of New Year. Quotes hari ini ya buat resolusi ya. Quotes of the day. Ya, waktu itu saya pernah ke coffee shop ya. Coffee shop itu saya melihat ada satu quotes yang sangat menarik bagi saya. Oh, Apa tuh? Jadi ada tulisan visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Halusinasi. Ya, jadi kalau kita punya impian, kalau punya harapan, tapi nggak dikerjakan, itu cuman jadi angan-angan doang ya. Makanya kita kalau udah punya impian harus dikejar, harus dikejar dan dilakukan seperti itu. Salah satu semangat contohnya juga. tuh visi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Contohnya kalau mau mandi. iya. Visi kita mau mandi gitu, tapi nggak ada aksinya, diam dulu gitu kan. nggak bakal bisa, Ujungnya nggak bakal mandi. Ada waktu itu cuma ngambil handuk kamar lagi. Iya benar. Nah, oke Mister, sekarang terakhir pesan kesan untuk pelajar di luar sana gitu. Apa nih Mister? Oke ya, untuk kalian yang siswa-siswi ya, baik di SMK Mitra Industri ataupun di sekolah-sekolah yang lain ya, jangan takut untuk bermimpi ya, karena mimpi itu akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi kita akan terus berkembang kalau kita punya goal, kalau punya impian yang dikejar, sehingga nanti ketika udah punya goal pasti kan punya planning Iya, yang apa yang perlu kita lakukan. Nah makanya dari itu tentukan dari sekarang goal kalian apa, terus kemudian nanti dirinci apa aja hal-hal yang perlu dilakukan, dan juga mencari orang atau support system yang bisa membantu kita mencapai goal tersebut. Oke, luar biasa, diingat ya, itu diingat. Oke, luar biasa. Nah, oke, terima kasih kepada Mr. Apen atas waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di sini, dan terima kasih juga untuk Sobat Mitra dan teman-teman lainnya sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa tonton ya kita di YouTube Mitra Industri Menurut 100, tepatnya di playlist podcast. Iya benar, di playlist podcast itu di sana ada banyak lagi pembahasan-pembahasan tentang SMK Mitra, dan selain itu juga ada. Jadi jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sama di-share juga ya, jangan lupa. Sama jangan lupa lonceng biar ada notif di. Iya benar. Devices. Oke, terima kasih semuanya. Saya Ana dan rekan saya Rido.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mitra.